Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ovariski. Saya dari Stekom Sabto Komputer NIM 2002014 jurusan SI. Ya, di sini saya akan mereview dua buah jurnal. Yang pertama ada jurnal lokal dan jurnal asing. Di sini ada sudah dilihat Word-nya. Ini adalah jurnal lokal. Di sini juga ada jurnalnya. Dan saya akan membacakan PPT-nya. Baik. Review jurnal 6. Analisis sistem informasi banjir berbasis media Twitter dari Irza Utami dan Marzuki dari Laboratorium Fisika Bumi, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas Unande Limau Manis, Padang 25163 Indonesia. Baik. Artikel yang ditinjau yaitu judulnya sudah saya sebutkan tadi, penulisnya juga, dan diterbitkan tahun 2020. Topik materinya membahas tentang pendeteksi banjir. Oke. Pengembangan sistem pengamatan. Sensor pendeteksi banjir yang terbatas jumlahnya tidak cukup untuk menutupi wilayah dengan resolusi yang dibutuhkan. Keadaan ini menuntut pengembangan sistem pengamatan yang tidak bergantung sensor. Salah satu sistem itu adalah berbasis data media sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mendorong munculnya berbagai media sosial seperti Twitter yang dapat digunakan sebagai sumber data baru dalam mitigasi bencana banjir. Sumber data baru ini berasal dari tweet yang diunggah oleh orang-orang lokal yang mengalami fenomena dunia nyata seperti peristiwa banjir. Pengujian data. Uji keakuratan data media sosial Twitter sebagai sumber informasi banjir telah diteliti melalui penyaringan tweet yang memuat informasi banjir di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2015-2017. Tweet yang memuat kata kunci banjir dikumpulkan untuk mendapatkan lokasi-lokasi banjir yang pernah dilaporkan oleh pengguna Twitter. Lokasi banjir ini selanjutnya dipetakan dan divalidasi menggunakan data curah hujan dari satelit GPM, Global Precipitation Measurement, yang disediakan oleh NASA, National Aeronautics and Space Administration. Distribusi lokasi banjir dalam 3 tahun dianalisa berdasarkan intensitas rata-rata curah hujan tahunan. Kemudian dilakukan uji regresi linier antara jumlah tweet dengan intensitas curah hujan harian di setiap lokasi banjir. Hasil penelitian memperlihatkan sebaran lokasi banjir berada pada wilayah yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Nilai uji regresi linier antara jumlah tweet dengan intensitas curah hujan pada lokasi banjir sebesar 0,431. Nilai regresi 0,431 diperoleh setelah tweet banjir kiriman dikeluarkan. Dengan demikian, selain intensitas curah hujan, banjir kiriman juga memberikan dampak yang sangat besar sebagai penyebab banjir di Jakarta. Intisari artikel yaitu membahas tentang keakuratan data media sosial Twitter sebagai sumber informasi banjir. Kekurangannya adalah harus melakukan beberapa penyaringan untuk mendapatkan tweet yang memang bermakna bencana banjir. Habis itu kelebihannya itu strategi hasil penelitian memperlihatkan bahwa data tweet dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui lokasi banjir yang sedang terjadi di DKI Jakarta. Kesimpulannya itu distribusi lokasi banjir selama 3 tahun yang diperoleh dari tweet menunjukkan bahwa banjir memang terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Nilai uji regresi antara jumlah tweet dengan intensitas curah hujan pada lokasi banjir sebesar 0,431. Nilai regresi ini diperoleh setelah tweet banjir kiriman dipisahkan. Dengan demikian, selain intensitas curah hujan, banjir kiriman juga memberikan dampak yang sangat besar sebagai penyebab banjir di Jakarta. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan mereview jurnal asing. Kita bisa melihat di sini jurnal asingnya. Di sini saya sudah translatekan ke bahasa Indonesia. Baik. Review jurnal 6 asing. Baik. Artikel yang ditinjau yaitu
Status implementasi sistem informasi kesehatan di rumah sakit di Provinsi Timur Arab Saudi. Penulisnya ada dari Deman Al-Salman, Arwa Al-Lumran, Saja Al-Rayes, Arwa Al-Humairi, Sama'a Al-Mubarak, Sumayyah Al-Rawi, Zahra Al-Akrawi, Bayan Hariri, dan Turki Alanzi. Institusinya dari Departemen Manajemen dan Teknologi Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Kesehatan Masyarakat, Universitas Imam Abdurrahman bin Faisal, Arab Saudi. Diterbitkan pada tahun 2001. Topik materi membahas tentang implementasi dan adaptasi Health Information System (HIS). Apa itu Health Information System (HIS)? Health Information System adalah sistem informasi kesehatan. Itu adalah translate yang itu ya di rumah sakit telah meningkatkan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. HIS memiliki berbagai manfaat karena dapat merampingkan operasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya operasional, terutama terkait dengan pengelolaan catatan kesehatan elektronik. Baik, setelah itu penggunaan Health Information System, sistem informasi kesehatan HIS sekarang semakin banyak digunakan di seluruh dunia untuk meningkatkan efisiensi rumah sakit, kualitas perawatan, dan kepuasan pasien. Teknologi yang diperkenalkan pada tahun 1960-an ini digunakan di hampir setiap negara di dunia dengan kecepatan yang berbeda, tergantung pada perkembangan teknologi masing-masing negara. Sistem informasi kesehatan HIS memungkinkan semua informasi terkait pasien dikomputerisasi untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih efisien. Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi kesehatan dipandang sebagai sarana komputerisasi, mengumpulkan, menyimpan, dan mengambil informasi tentang orang-orang dalam pengaturan kesehatan, termasuk pasien, dokter, perawat, dan pengguna lain, mengumpulkan data klinis dan administrasi. Intisari artikel yaitu membahas tentang Health Information System atau HIS. Kekurangannya adalah penyedia layanan kesehatan menganggap HIS tidak praktis dan memakan waktu sehingga meningkatkan beban kerja mereka. Kelebihannya yaitu program ini merupakan kekuatan pendorong untuk beralih ke adopsi catatan kesehatan elektronik (EHR) yang lebih besar dan untuk pembangunan infrastruktur untuk pertukaran informasi kesehatan di seluruh kerajaan Arab Saudi. Kesimpulannya adalah ini adalah deskripsi komprehensif pertama tentang status HIS di rumah sakit di wilayah Timur Arab Saudi. Implementasi HIS cukup menjanjikan, terutama untuk fungsi dasar yang berkaitan dengan informasi pasien seperti dokumentasi klinis elektronik dan melihat hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit menerapkan sistem informasi kesehatan secara bertahap. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini memungkinkan berguna bagi institusi kesehatan Arab Saudi untuk mengembangkan mekanisme yang berkontribusi pada implementasi dan adopsi sistem informasi kesehatan di seluruh negara. Kemungkinan seperti itu akan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perawatan kesehatan dan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat Arab. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.